Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Pendeta Minaria Purba. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, terima kasih Tuhan pada saat ini kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Kami memohon pimpinan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga kepada jemaat seluruhnya yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat memahami melakukannya. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita saat ini yang akan memberkati dari Matius 17 ayat 1 sampai ayat 9 sebagai berikut. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari orang mati." Menjadi tema khotbah kita adalah transfigurasi Allah, perubahan rupa dan wajah Allah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita memasuki Minggu 19 Februari 2023 yang disebutkan Minggu Transfigurasi Allah. Bapak Ibu, perubahan-perubahan ajaib yang kita pahami adalah contohnya seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Sangat ajaib, sangat luar biasa. Kita pun senang melihat perubahan-perubahan itu. Perubahan yang terjadi dalam transfigurasi, tadinya Yesus mengajak ketiga orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas satu gunung untuk berdoa. Tiba-tiba mereka melihat perubahan wajah Yesus, pakaian Yesus, dan teman baru Yesus. Mereka melihat wajah Yesus bersinar seperti matahari dan pakaiannya berkilau-kilau berwarna putih. Bahkan Yesus mempunyai teman yang ada di kiri dan kanannya, dan temannya itu adalah orang yang sangat mereka kagumi, yaitu Musa dan Elia. Musa ini sangat terkenal bagi bangsa Israel oleh karena Musa yang menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, dan Elia merupakan nabi besar. Dan karena itu sangat ajaib, sangat luar biasa, sangat diagungkan kedua orang tersebut, yaitu Elia dan Musa. Nah, demikianlah kekaguman bangsa Israel kepada Elia, kepada Musa, bahkan kekaguman mereka kepada guru besar mereka, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu spontanitas salah seorang dari ketiga murid itu yang bernama Simon Petrus, spontanitas berkata, "Baiklah, kami akan dirikan 3 kemah di tempat ini, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, karena betapa kami berbahagianya berada di tempat ini, melihat keajaiban-keajaiban itu, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Elia, bertemu dengan Musa."
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal itu mereka langsung ketakutan karena tiba-tiba mereka melihat Yesus hanya seorang diri saja, apalagi ketika dia menyentuh murid-muridnya, "Kamu jangan takut, jangan takut." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peranan Yesus kelihatan pada saat itu ketika murid-muridnya takut, dia memahami itu dan dia mau mengusir takut itu dengan berkata, "Kamu jangan takut." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kekhawatiran-kekhawatiran apapun yang bisa menakutkan hati manusia berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan dana, bahkan apapun itu dapat diusir oleh Allah dengan ketenangan hati dan dengan iman yang tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Saat itu juga turunlah seperti awan dan terdengar suara dari awan itu berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia." Bapak, Ibu, kalau kita belajar dari sejarah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, lambang kehadiran dan penyertaan Allah, dia hadir pada siang hari melalui tiang awan. Itu fungsinya ketika datang musuh pada siang hari, dengan turunnya tiang awan ini dapat menutup mata musuh supaya mereka sendiri tidak melihat bangsa Israel berjalan di depan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara, kehadiran awan itu, kehadiran Allah adalah satu lambang membuang rasa takut itu supaya kebahagiaan muncul dengan bersandar kepada Yesus. Dan Allah sendiri dari suara itu menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah yang dikasihi oleh Allah, Yesus itu adalah yang berkenan dengan Allah, dan Yesus itu adalah utusannya sendiri ke dalam dunia ini. Dia mati demi keselamatan manusia. Dia mati untuk membayar hutang dosa manusia itu. Oleh karena manusia itu sudah berdosa dari Taman Eden hingga saat ini, maka memulihkan komunikasi manusia dengan Allah hanya melalui darah Yesus, hanya melalui kematian Yesus, dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Allah dalam suaranya berkata, "Dengarkanlah dia, dengarkanlah dia." Maka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dia akan berbahagia. Dia akan berbahagia, terhindar dari ketakutan-ketakutan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari peristiwa yang luar biasa itu, spontanitas tadi, keluar ungkapan dari Simon Petrus, "Betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Maka kami mendirikan 3 kemah, satu untuk Elia, satu untuk Musa, satu untuk Tuhan Yesus Kristus." Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, spontanitas Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah dia mengatakan jangan takut, mereka pun meninggalkan tempat itu dan berpesan kepada murid-muridnya, "Jangan kamu memberitahukan peristiwa ini kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan." Bapak, Ibu, dan saudara, pesan ini merupakan satu pesan yang bermakna, yang terselubung, yang perlu dipahami. Kenapa tidak boleh disampaikan? Oleh karena kalau disampaikan pada saat yang belum diizinkan, maka penderitaan Yesus itu prematur. Tapi penderitaan Yesus, keselamatan yang Yesus sampaikan itu adalah sesuai dengan waktu yang diperkenankan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 kita memasuki Rabu Abu, di mana kita memperingati manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Kalau kita pun hidup seperti ini, semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Dan pada minggu tanggal 26 kita memasuki Minggu Lent. Di situ kita memperingati awal-awal penderitaan, dan di situ kita mulai berpuasa untuk
menyangkal bahwa diri kita sebetulnya nggak ada apa-apanya tadi yang berasal dari tanah itu. Kalau kita berguna, itu semua karena Allah yang membuat kita berguna. Bahkan dari sejarah Imago Dei, Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, mempunyai akal dan pemikiran, maka manusia itu adalah makhluk tertinggi dari segala ciptaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, dan yang kita ketahui bahwa tempat berdoa Tuhan Yesus adalah di Taman Getsemani, maka ini mengingatkan kita semua kalau Yesus dan murid-muridnya gemar berdoa, maka kita juga harus berdoa dan tetaplah berdoa. Dan tempat kita berdoa yang sebenarnya adalah di kamar kita, di mana saja, dan kita harus datang ke gereja. Tapi satu pesan ketika kita berdoa, kita harus fokus, tidak boleh mengantuk, tidak boleh mengambang pemikiran, tetapi kita terarah kepada Yesus, meminta sesuatu yang berkenan kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, mengucap syukur kepada Yesus, dan menguduskan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada kerinduan untuk membangun mezbah untuk Allah, ketahuilah bahwa mezbah yang sesungguhnya adalah tubuhmu, adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu dari tubuhmu ini sucikan dan kuduskan tubuhmu, dan dalam perjalanan hidupmu jalanilah ke depan dengan baik, lakukanlah dengan baik, perbuatlah dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan berpesan jangan takut dengan situasi apapun yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak Tuhan tahu. Dan karena itu Bapak, Ibu, Tuhan mengetahui apa yang kau pergumulkan pada saat ini, apa yang kau rindukan pada saat itu. Oleh karena itu dengan rasa ucapan syukur, dengan optimis, berdoalah kepada Tuhan, berharaplah, nantikanlah yang terbaik dari Tuhan. Maka saya percaya dengan iman, lebih dari yang kamu pikirkan, lebih dari yang kamu doakan, Tuhan berikan itu kepadamu. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat yang tepat Allah turun seperti tiang awan. Demikian juga pada saat ini di waktu yang tepat, maka Allah hadir memberikan pertolongan, pendampingan kepadamu. Maka kata orang beriman, semuanya indah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Oleh karena itu kita minta waktu Tuhan, kita minta waktu perkenan daripada Allah. Bapak, Ibu, Tuhan berkata, jangan kamu memberitakan sesuatu sebelum tiba waktunya, tetapi nyatakanlah kebenaran itu setiap saat. Ini mengingatkan kita kepada para penginjil, kepada para pelayan, kepada para pengkhotbah, kita semua adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, bukan karena kuat dan hebat dan bukan karena kita beli, tetapi semuanya karena cuma-cuma Allah berikan kepada kita keselamatan itu. Maka kita saksikan itu kepada semua orang. Dan kita juga harus tahu kapan kita bersaksi kepada orang lain, karena kesaksian itu membangun, karena kesaksian itu mengajar, karena kesaksian itu memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah naik gunung, Yesus turun gunung, Yesus naik gunung. Ini mengingatkan kita adalah bahwa kita tidak berhenti dalam pelayanan, tetapi kita terus gigih di dalam pelayanan. Karena itulah keteladanan yang Yesus berikan, dan dengan demikianlah Injil itu sampai ke ujung bumi. Dan satu janji berkat Allah, bahwa Allah menyertai kamu sampai akhir zaman, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, terima kasih untuk perubahan-perubahan ajaib yang Tuhan berikan kepada orang percaya, dan perubahan-perubahan ajaib itu bisa terjadi saat ini kepada kami, kepada saya, kepada semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin.